Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum hari ini kita melanjutkan aktivitas kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, ketika hari ini dalam anugerah-Mu kami masih bisa hidup, itu artinya masih banyak kesempatan kami berbuat untuk menyukakan hati Tuhan. Karena itu ya Bapa kami berdoa ketika firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi, kiranya menolong kami untuk paham hidup seperti apa yang Tuhan harapkan, supaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Selasa, 29 Juli 2025 diambil dari Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah menjadi seorang janda dan anak yatim. Orang tua memiliki peranan yang tak tergantikan dalam kehidupan seorang anak. Tetapi setiap jalan, rencana, dan keputusan Tuhan tidak ada manusia yang mengetahuinya. Ada banyak yang harus menyandang status janda karena harus ditinggalkan oleh suami ataupun istri yang telah meninggal. Ada yang ditinggalkan ayah dan ibunya karena kematian, bahkan ada juga yang ditinggalkan ketika dia masih bayi. Ketika ditanyakan, maka tidak ada seorang pun yang menginginkan hal yang demikian. Tetapi, sekalipun itu tidak diinginkan, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya ketika Tuhan harus mengizinkan itu dialami oleh seseorang. Namun demikian, Bapa yang di sorga mengasihi para janda dan anak yatim. Sekalipun mereka kehilangan kasih sayang suami atau istri, sekalipun mereka kehilangan kasih sayang ayah dan ibunya, tetapi dipastikan mereka tidak pernah kehilangan kasih sayang daripada Tuhan itu sendiri. Dalam setiap situasi ataupun keadaan yang dialami mereka, di sana Tuhan bekerja dengan sempurna. Di sana Tuhan hadir untuk menjaga, memelihara, bahkan mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Tuhan menjanjikan perlindungan dan pertolongan bagi anak yatim. Tuhan menebus ketidakadilan melalui kasih-Nya yang sama sekali tidak pernah gagal. Jika Allah yang demikian sangat memperhatikan para janda dan anak yatim, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk peduli dan mengasihi mereka. Jangan menindas para janda, jangan menekan dan memperlakukan para yatim piatu dengan tidak adil. Biarkanlah mereka mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Biarkanlah mereka menikmati apa yang menjadi bagian mereka, karena itu adalah pemberian Tuhan. Hanya status sebagai janda dan anak yatim pun sudah membuat mereka menderita. Karena itu, jangan lagi menambah beban mereka, termasuk kepada orang miskin. Orang miskin bukan untuk diperas dan ditekan, tetapi mereka yang miskin harus dicukupkan, diperhatikan, ditolong seperti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari kita, Tuhan minta supaya kita dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat, menjadi penolong bagi mereka. Mungkin kita kadangkala tidak mampu untuk menjadi berkat secara materi. Paling tidak kita tidak menyakiti hatinya. Paling tidak kita tidak menyinggung perasaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi setiap orang yang menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, maka daripadanya juga lah dituntut untuk banyak menolong orang yang lain, orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Sebab mereka yang telah diberkati oleh Tuhan, mereka sebenarnya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Terakhir, firman ini dalam renungan pada hari ini mengingatkan kita kembali, jangan pernah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap orang lain. Saudara, mengapa Tuhan mengatakan, mengingatkan dengan tegas untuk tidak merancang kejahatan terhadap orang lain? Karena apapun yang kita rancang terhadap orang lain, ingatlah bahwa rancangan Tuhan yang akan terjadi baginya. Tetapi pun demikian, ketika ada orang berusaha untuk merancang kejahatan bagi orang lain, maka percayalah Tuhan akan mengubah rancangan kejahatan itu menjadi rancangan yang baik,
rancangan yang mulia terhadap seseorang. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena rancangan Tuhan adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Mari kita jalani hidup ini bersama dalam damai sejahtera terhadap sesama kita. Dan dalam anugerahnya kita dimampukan untuk mensyukuri dan menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada saat ini. Kami terpanggil untuk peduli terhadap sesama kami, terkhusus hari ini kepada para janda, anak yatim piatu, para orang-orang asing dan orang miskin. Supaya ketika kami sadar kami diberkatin oleh Tuhan, maka kami dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian kami. Karena itu ya Bapa, mampulahkanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan-Mu yang baik dan mulia. Supaya apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, itulah yang kami pikirkan, itulah yang kami rencanakan terhadap diri kami dan diri sesama orang lain. Supaya akhirnya lewat apa yang kami kerjakan hanya satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.